Aku tidak pernah menyentuhnya. Aku tidak pernah menjalin hubungan terlarang. Tapi perasaanku hampir saja melangkah ke arah yang salah. Dan sampai hari ini, aku masih bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana sesuatu yang terlihat begitu sepele bisa hampir menghancurkan hidupku? Aku seorang istri, sudah bertahun-tahun menikah. Dan seperti banyak perempuan lainnya, aku mulai merasa sendiri. Meski sebenarnya, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Rumahku selalu ramai. Ada suara televisi. Ada piring dan gelas di meja. Ada suamiku, duduk tidak jauh dariku. Tapi entah sejak kapan, kami berhenti benar-benar berbicara. Suamiku adalah pria yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah main tangan, tidak pernah berselingkuh. Ia bekerja keras, terlalu keras mungkin. Setiap kali pulang, yang kulihat hanya wajah lelah dan tubuh yang ingin segera beristirahat. Aku mengerti. Aku tidak pernah menuntut lebih. Tapi lama-kelamaan, aku merasa seperti hanya menjadi latar dalam hidupnya sendiri. Setiap malam kami tidur di ranjang yang sama, namun rasanya seperti berada di dua dunia berbeda. Aku menatap langit-langit, menyimpan banyak hal di kepalaku. Ia memejamkan mata, membawa lelahnya sendiri. Aku tidak butuh dipuji. Aku tidak butuh dimanja. Aku bahkan tidak butuh perhatian berlebihan. Aku hanya ingin didengar. Aku ingin seseorang bertanya, "Hari kamu bagaimana?" Dan benar-benar menunggu jawabannya. Aku mulai menyimpan perasaan itu sendiri. Kupikir ini hanya fase. Kupikir nanti juga berlalu. Tapi kesepian itu aneh. Ia tidak berteriak. Ia hanya duduk diam di dada. Perlahan, tapi terus menekan. Sampai suatu hari, aku mulai bercerita pada seseorang. Bukan karena niat buruk. Bukan karena ingin selingkuh. Bukan karena ingin mencari pengganti. Aku hanya lelah memendam. Awalnya hanya kalimat sederhana. Aku capek hari ini. Kalimat yang mungkin tidak berarti apa-apa bagi banyak orang. Dan dia mendengarkan. Tidak memotong, tidak mengalihkan topik. Tidak memberi solusi cepat. Ia hanya berkata, "Capek ya? Pasti berat." Dan entah kenapa, dadaku terasa lebih ringan. Aku tidak langsung sadar. Aku tidak langsung merasa bersalah. Karena saat itu, yang kurasakan hanya satu hal. Akhirnya ada yang mendengarkan. Hari berikutnya, aku bercerita lagi. Dan lagi. Hal-hal kecil. Hal-hal sepele. Hal-hal yang selama ini aku pendam sendiri. Aku mulai menunggu pesan balasan. Bukan karena cinta. Bukan karena rindu. Tapi karena aku merasa diperhatikan. Dan aku benci mengakui ini. Tapi perhatian itu membuatku merasa hidup lagi. Hari-hari berlalu. Curhat berubah jadi kebiasaan. Aku mulai menceritakan hal-hal yang bahkan tidak pernah kukatakan pada suamiku. Aku mulai menyensor ceritaku di rumah. Tapi membuka semuanya pada orang lain. Dan disitulah, aku seharusnya berhenti. Aku sadar itu salah. Aku tahu batas itu ada. Tapi aku terus menenangkannya dengan kalimat-kalimat pembenaran. Ini cuma cerita, tidak ada sentuhan, tidak ada niat apa-apa. Aku berbohong, bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Karena tanpa aku sadari, hatiku mulai bereaksi. Jantungku berdebar setiap namanya muncul. Aku tersenyum tanpa alasan saat membaca pesannya. Dan saat itulah, aku tahu, ini bukan lagi sekedar curhat. Aku mulai gelisah. Aku mulai menjaga ponselku. Aku merasa bersalah tanpa tahu kepada siapa. Di satu sisi, aku tidak melakukan apapun. Di sisi lain, hatiku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh. Suatu malam,
Keadaan membawa kami duduk berdua. Tidak ada yang direncanakan. Tidak ada yang dicari. Kami hanya berada di tempat yang sama, di waktu yang salah. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata-kata berani. Hanya diam. Dan justru disitulah ujiannya. Diam itu terasa berat. Udara seperti menekan dada. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku sadar, satu langkah saja, satu keputusan bodoh, hidupku bisa berubah selamanya. Aku melihat ke arah lantai. Aku menarik nafas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut pada diriku sendiri. Takut pada apa yang hampir aku lakukan. Takut pada apa yang hampir aku rusak. Aku berdiri. Dengan tangan gemetar, aku pamit. Aku tidak menjelaskan apa-apa. Aku tidak mencari alasan. Aku hanya pergi. Malam itu, aku menangis. Bukan karena kehilangan dia. Bukan karena cinta yang kandas. Aku menangis karena sadar aku hampir kehilangan diriku sendiri. Aku duduk di kamar mandi, menutup mulutku agar tidak ada yang mendengar. Aku merasa lemah. Aku merasa bodoh. Aku merasa bersalah. Dan di antara isak tangis itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Kesepian bisa membuat orang baik melakukan pilihan yang salah. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lelah. Sejak hari itu, aku menjaga jarak. Aku berhenti bercerita. Aku berhenti mencari pelarian. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku takut akan diriku sendiri. Aku mulai menatap rumahku lagi. Aku mulai menata ulang perasaanku. Aku mencoba berbicara, meski tidak selalu berhasil. Aku belajar bahwa tidak semua luka bisa sembuh dengan orang lain. Sebagian harus kita hadapi sendiri. Aku memilih memperbaiki rumahku sendiri. Aku memilih jujur pada diriku. Dan pelan-pelan, aku belajar menerima satu kenyataan. Tidak semua kebutuhan emosional akan terpenuhi. Dan itu tidak memberi kita izin untuk melangkah ke arah yang salah. Karena tidak semua kesalahan harus terjadi untuk membuat kita belajar. Kadang, cukup dengan niat yang hampir salah, kita sudah tahu kemana seharusnya kita kembali.